pimpin doanya ya. Silakan wakil ketua kelas pimpin doa. Siapkan seluruh tangan dan doa mulai. Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau semuanya berdiri. Ayo berdiri dulu. Nah, karena hari ini hari Jumat, jadi kalian pakai baju olahraga ya seluruhnya ya. Nah, karena baju olahraganya itu menggunakan tangan atau lengan saja, silakan yang merasa lengannya masih digulung dirapikan. Kemudian kesepakatan sekolah kita, kalau pakai baju olahraga itu bajunya dikeluarkan. Bagi yang bajunya dimasukkan silakan dikeluarkan karena trainingnya ketat ya Nak ya, silakan dikeluarkan. Baik, sudah rapi semua? Coba kalau sudah rapi pakaiannya dilihat dulu di sekitarnya masih ada sampah-sampah tidak? Tidak. Berarti yang piket sudah melaksanakan tugas dengan baik hari ini. Nah, sebelumnya lagi saudara di kelasnya tetap berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu dulu, nah ya. Lagu ini tentunya akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ayo, tidak ada suara lain. Silakan menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Kita mulai ya. Semuanya
Bagus ya. Keberagaman. Ada lagi tidak yang bisa mengingat? Coba Aisyah. Coba Aisyah, apa Aisyah? Keberagaman. Oke, keberagaman. Keberagaman itu apa saja sih yang dipelajari dari keberagamannya? Coba suara siapa? Tunjuk tangan dong. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang ngomong? Ya, Resda. Jadi kalau ngomong tunjuk tangan ya. Jadi aku tahu, oh si Resda yang ngomong. Coba ada apa? Iya, bagus. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kenapa ibu ngomong kalau kalian berbicara itu harus tunjuk tangan? Kenapa? Karena setiap aktivitas yang kalian lakukan dalam proses pembelajaran hari ini itu semua ibu nilai ya. Jadi ibu punya daftar nilai. Ini berisi nama-nama kalian. Apapun ibu nilai. Baik sikap sosial, ya, gagah, sikap sosial, spiritual, maupun pengetahuan dan keterampilan kalian ibu nilai dalam lembar penilaian. Jadi setiap apapun itu, siapa yang menjawab pertanyaan dari ibu? Oh, Resda menjawab. Contek, Resda menjawab, dapat poin. Kemudian Pandi celingak-celingu. Pandi mengantuk. Oh, berarti sikapnya seperti ini. Nah, dinilai. Mau nilai yang bagus? Mau ya. Jadi semua harus berusaha semangat mencari nilai. Jangan melakukan hal lain yang di luar pembelajaran kita hari ini. Baik, semuanya sudah siap dari segi buku dan lain-lainnya. Di sini ibu mau menampilkan, coba perhatikan tampilan di depan. Nah, jadi hari ini kita belajar PPKN. Kalau belajar PPKN biasanya ibu mau kalian semangat. Coba nih ibu mau dengar semangatnya. Semangat belajar PPKN. Nah, dari sini minggu kemarin kita belajar tentang keberagaman ya. Nah, jadi hari ini masih berhubungan dengan minggu kemarin. Hari ini kita mempelajari tentang permasalahan yang diakibatkan oleh adanya keberagaman. Apa saja permasalahan itu? Nanti kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Kalau ada permasalahan, berarti ada upaya dalam mengatasi masalah. Bagaimana upayanya? Nah, itu yang akan kalian selidiki dalam pembelajaran hari ini. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang permasalahan yang berkaitan dengan keberagaman, itu ibu mau kalian melihat dulu video. Silakan diamati video yang ibu tampilkan ini. Ingat ya, silakan perhatikan dengan seksama. Indonesia merupakan negara dengan ragam agama. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adanya perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Keindahan akan tampak jika kita sebagai masyarakat Indonesia dapat bersatu dan saling menerima perbedaan. Bersatu mencintai perdamaian, tak perlu kata, tak perlu gaya. Karena toleransi sesungguhnya adalah nyata. Perbedaan ini terkemas rapi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang kita butuhkan untuk mewujudkan keharmonisan di antara perbedaan adalah moderasi beragama. Moderasi ini merupakan jalan untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama merupakan elemen dasar yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai adanya perbedaan dalam berkeyakinan. Sikap ini dapat berperan sebagai pemersatu bangsa
yang memiliki keanekaragaman agama seperti bangsa Indonesia. Setiap individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu memiliki sikap toleransi ini agar cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang manusia untuk hidup berdampingan walaupun berbeda agama. Dalam prinsip dasar sikap toleransi beragama, tidak boleh ada paksaan dalam memilih agama yang dianutnya. Setiap manusia berhak untuk beribadah sesuai dengan ketentuan dalam agamanya. Dengan sikap toleransi beragama akan terwujudnya kerukunan antar umat beragama bagi Indonesia. Di balik latar belakang yang berbeda, mari kita ciptakan hidup dalam kerukunan melalui toleransi demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Baik, itu video yang menunjukkan sama seperti lagu tadi, pentingnya menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar apa? Agar perbedaan yang terjadi akibat keberagaman tersebut dapat diatasi. Nah, sekarang Ibu mau kalian siapa aja nih yang bisa jawab? Ibu mau bertanya ke kalian, kira-kira dari video tadi adakah keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang mau menjawab, silakan tunjuk tangan. Ayo. Yang bisa menunjukkan keterkaitannya, silakan tunjuk tangan. Ibu catat ya, Ibu catat. Siapa? Tunjuk tangan. Resda. Baik, apa Resda? Pintar. Tepuk tangan untuk Resda. Resda terus yang jawab. Yang lain mana? Coba ya, yang lain juga harus bisa menjawab ya. Jadi Ibu tampilkan ini sebagai bentuk contoh dari keberagaman dalam hal yang positif dengan menumbuhkan toleransi. Hari ini Daniel, hari ini Ibu akan mempelajari atau kita akan menganalisis bentuk negatifnya dari akibat keberagaman bangsa Indonesia. Nah, biar kalian lebih jelas, Ibu akan menampilkan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Ya, silakan perhatikan ke depan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 5. Dari sikap spiritual itu, Ibu mau kalian mengapresiasi prinsip keberagaman apa? Suku, agama, dan ras sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, dari segi sikap sosial, Ibu mau kalian menunjukkan sikap peduli terhadap masalah yang muncul, ya, baik di bidang sosial, ekonomi, dan gender, serta mencari pemecahannya dalam berbagai bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, di bidang pengetahuan itu ada 2. Yang pertama, kalian akan menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul akibat keberagaman. Yang kedua itu kalian akan menganalisis upaya dalam menyelesaikan masalah yang muncul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, kalian akan menyajikan hasil telaah tentang rencana dalam rangka menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang tujuan pembelajaran?
memandangi teman satu bangku. Ayo, Aldo, Gala, Gaga, pandang-pandangan. Chan, pindah aja Chan di sini Chan. Ari masih dipanggil ke kantor tadi. Oh ya, hari ini terkait kasus kemarin ya yang di BK. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Ari jangan sampai terulang lagi di kalian ya. Nah, akibatnya Ari harus meninggalkan pelajaran Ibu Mei. Rugi nggak? Iya dong, rugi. Nah, sekarang Ibu mau Daniel, kamu pandangi Galang. Galang, kamu pandangi Daniel. Gaga pandangi. Ya pokoknya saling pandang-pandangan. Tujuannya untuk apa? Silakan kalian catat. Kalau kita di sini di satu kelas ini, kira-kira agama kita beragam tidak? Tidak. Kita agamanya sama. Agama apa kita di sini? Agama Islam. Kemudian kita berasal dari suku yang sama tidak? Katakanlah sama ya, karena sama-sama berada di Kabupaten Lahar. Nah, ada tidak di sini yang dari Minahasa? Tidak ada. Ya, jadi sukunya sama. Nah, berarti yang berbeda ini apa? Golongan dan ras. Ada yang tahu tidak ras itu apa? Tunjuk tangan. Perbedaan berdasarkan apa ras itu? Enggak, Ibu mau dengar si Aldo dulu. Aldo apa? Ciri fisik, bagus. Daniel juga jawab dari ciri fisik, tapi tidak tunjuk tangan. Dapat nilai juga. Nah, ras itu perbedaan berdasarkan ciri fisik. Ciri fisik itu apa saja sih yang dibedakan dari ciri fisik? Coba yang tahu sebutkan. Aisyah. Warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, tinggi dan bentuk. Iya, bagus. Mantap jawaban Aisyah. Nah, Ibu mau dari masing-masing kalian, silakan kalian catat perbedaan teman-temannya. Untuk yang 3 princess di depan ini, si Reza, silakan kamu melihat ke Aisyah. Aisyah, sudah? Aisyah, silakan kamu lihat ke Erma. Ya, catat apa ciri fisik yang menonjol di teman-teman kalian. Dicatat, nanti Ibu panggil satu-satu. Silakan Pandi dan Erma juga saling lihat apa yang berbeda dengan kalian ciri fisiknya. Ayo. Sudah? Sudah ya? Oke, Ibu rasa sudah. Sekarang Ibu mau tanya nih ke siapa dulu ya? Ibu mau tanya dari bangku yang paling belakang. Erba, coba jelaskan apa ciri fisik dari Pandi yang kamu ketahui dari hasil analisis tadi. Nah, apa bentuk rambutnya kayak mana? Oh, lurus, baik. Apa lagi? Bulu mata. Bulu matanya panjang. Terus tinggi badan ya. Tinggi badannya apa itu tinggi nggak sih? Pendek. Iya, tergolong sedang ya. Nanti Pandi nangis, oh, Bu Mei ngomongin saya pendek. Ibu. Nah, ya oke. Sekarang kita dah bagus, berarti semua sudah mengetahui bisa membedakan ciri fisik yang berbeda antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, itulah ya yang disebut dengan perbedaan. Sekarang Ibu mau lanjut lagi di sini di pelajaran hari ini. Dari perbedaan tersebut tentunya ini akan memunculkan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan 3 hal ya. Kira-kira apa 3 bidang yang menjadi permasalahan berkaitan dengan keberagaman hari ini? Coba yang bisa menyebutkan tunjuk tangan, tetap akan dinilai dalam lembar penilaian ini. Reza. Sosial, budaya, ekonomi, gender. Ya, bagus. Ya, Reza. Gender. Sosial budaya, kira-kira yang berbeda di sosial budaya ini apa isi sosial budaya ini? Yang berbeda itu tadi apa? Adanya suku. Iya, terus dan satunya iya, itu keempat itu. Kalau di ekonomi, perekonomian ini kira-kira yang membedakannya apa? Jenis penghasilan, jenis pekerjaan. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apakah jenis penghasilan semua masyarakat Indonesia ini sama? Tidak, beda. Jenis pekerjaannya itu berbeda, tidak sama. Nah ya, coba Ibu mau tanya ke siapa aja di kelas ini yang bisa menunjukkan apa aja sih jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Gantian, Ibu
sama Papa gak? Hah? Jenis kelamin. Ulangi. Fauzan sama Hafiz, gender itu apa? Mantap. Jadi kalau ditanya jangan tidak tahu lagi ya jawabannya. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di negara kita ini yang diakui ada berapa? Apa saja? Bahasa Indonesianya Daniel? Bagus, laki-laki dan perempuan ya. Jadi jenis kelamin di negara kita yang diakui hanya dua, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang di tengah-tengahnya yang disebut dengan banci ya, yang disebut banci itu jenis kelamin yang diakui tidak? Tidak ada jenis kelamin yang disebut banci. Ada yang kenal Cinta Luna di sini? Aldo tahu ya, kawan Aldo mungkin ya. Oh, iya, lu Cinta Luna. Ayo tangannya yang benar, tangan Aldo. Nah, ya. Jadi jenis kelamin lu Cinta Luna itu dia menyebutkan dia memiliki jenis kelamin transgender, artinya tidak perempuan, tidak laki-laki. Dia mengubah jenis kelaminnya ya dari yang semula laki-laki menjadi perempuan. Mau tidak seperti itu kalian yang cowok di sini? Janganlah ya, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Dalam ajaran agama, pelajaran agama pun itu dilarang ya. Jadi jangan coba-coba merubah jenis kelamin karena itu merubah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Dan di negara Indonesia juga itu dilarang ya, dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Sekarang kita lanjut. Dari 3 bidang itu, sekarang Ibu mau kalian melihat di mana letak permasalahan dari keberagaman sosial budaya. Nah, letak permasalahannya ini terletak pada kalau kita saling ngata-ngatain ras. Contoh, tadi teman kalian ada yang ngomong kalau dia itu keriting ikal, hidungnya pesek. Kira-kira kalian marah tidak? Kalau kalian dikata-katain orang, Aldo hitam pendek, hidung pesek, marah tidak? Marah. Nah, keseringan dikatain ini akan menimbulkan sebuah konflik. Apa itu konflik? Permasalahan. Apa itu konflik? Pertengkaran. Pinter, Elma. Konflik adalah pertengkaran, perpecahan, ya. Nah, jadi ini sosial budaya ini kalau keberagamannya tidak diatasi maka akan menimbulkan terjadinya konflik. Konflik inilah yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan ini, nah, ya. Kemudian permasalahan selanjutnya apalagi? Permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tadi apa? Aisyah, ya apa Aisyah? Tidak bekerja bisa membuat Yang lain, dari Aisyah, tidak bekerja bisa membuat kelaparan dan juga bisa dibilang kemiskinan. Iya, benar. Terus? Yang kedua, jika tidak bekerja bisa disebut pengangguran. Iya, bagus. Jadi masalahnya tadi dari keberagaman ekonomi itu yang pertama coba dengarkan Hafiz dan yang lain-lain dengarkan, ada 3 permasalahan. Yang pertama menyebabkan kemiskinan, kepengangguran dan kelaparan, ya begitu. Jadi ada 3 permasalahan. Sekarang permasalahan yang berkaitan dengan gender. Coba ini Ibu mau tanya nih, ketiga perempuan, ketiga siswa Ibu yang cantik-cantik di sini kan hanya 3. Banyak yang cowok-cowok. Pernah tidak kalian di sini merasa kalian itu seperti dikatakanlah didiskriminasi oleh laki-laki, disakiti oleh laki-laki? Oh, pernah, sering Bu, kata Resda. Contohnya apa? Dalam segi apa? Fisik. Diapakan kira-kira Irma? Nah, diejek sama laki-laki. Dibilang hitam. Terus apa lagi selain itu? Dibilang pendek.
video tersebut. Informasi pertama, bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, menewaskan 6 orang. Nanti ibu tanya ya ke Kita kalian balik ke informasi sama-sama. selanjutnya. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di jalanan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Syariful Gandhi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syariful, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Selamat pagi, juga kita kondisi terakhir di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah mulai kondusif. Namun petugas keamanan masih tetap berjaga-jaga dari satuan dari kepolisian, Brimob dan TNI Polri sekitar lebih kurang 400 orang berjaga-jaga di tiap persimpangan ruas jalan serta rumah-rumah ibadah. Sementara kondisi masyarakat sudah mulai menenang dan kondusif dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Syariful Gandhi melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga. Kita perhatikan. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus kami. Dari mana asalnya? Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan dulu di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet. Saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis dan masyarakat di sana tuh sangat rukun sekali dan Beda tidak di sana tuh kita saling sayang, hal kasih itu di Papua sangat besar. Kawan-kawan mengatakan kita Papua. nah Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Setuju? Oke, kita lanjut ke yang keempat. Apa itu yang keempat? Dari data BPS tahun 2021 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 54,03%. Sedangkan untuk laki-laki sudah mencapai 82,14%. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, salah satu faktor terjadinya kesenjangan ini karena adanya faktor budaya. Karena budaya patriarki masih berkontribusi pada upaya kita untuk menempatkan secara proporsional segala bentuk jabatan untuk laki-laki dan perempuan. Stigma bahwa perempuan itu lembut, kalem, maka jenis pekerjaan yang cocok adalah yang jenis pekerjaannya dengan kelembutan itu. Masalah lain yang saat ini menjadi sorotan adalah kesempatan kerja yang setara bagi kelompok difabel.
Menurut staf khusus Presiden Bidang Sosial Anggi Yudhistia, menjadi perempuan dengan disabilitas membuat mereka memiliki kerentanan yang berlapis. Mengalami perempuan yang milenial dan berkebutuhan khusus berhadapan dengan disrupsi era yang terus berubah, dan juga kita mengalami adaptasi baru dan kita mengalami hal-hal yang harus memaksa kita untuk selalu beradaptasi. Saya akui itu susah, saya akui itu sulit. Berdasarkan laporan Human Development Report tahun 2020 yang dirilis oleh United Nations Development Program atau UNDP dengan skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,480, merupakan Indonesia ada di posisi 121 dari 162 negara. Irin Wardani, Nabil Haris, Jakarta. Baik, itu merupakan permasalahan salah satu saja ya, itu merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini karena permasalahan ini tadi, ini kan akan kita diskusikan dalam kelompoknya. Topinya dibuka aja, Fauzan, kakinya diturunkan, ya, bagus, karena sikapnya ibu nilai ya. Nah, karena permasalahan ini tidak bisa ibu ulang beratus-ratus kali dalam pembelajaran ini, silakan kalian akan membutuhkan videonya dalam pendidikan di kegiatan diskusi nanti. Silakan kalian scan QR code-nya, atau kalau yang tidak ada aplikasi QR code boleh diklik di HTML itunya. Silakan diklik aja langsung di situ ya. Dan kita bisa lanjut ke diskusi kelompok. Oke, ya, sudah semua? Ya, langsung ke browsing ya, kalau sudah. Dapat? Ya. Oke, kalau sudah, sekarang ibu mau kalian berdiskusi. Siap diskusi? Siap ya? Oh iya, ada pertanyaan tidak sebelumnya? Tidak ada. Ada yang bermasalah tentang QR code-nya? Tidak. Bisa semua dibuka ya? Nah, coba diperhatikan dulu tampilan di depan. Itu ada kelompoknya. Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok, tentunya dengan kelompok yang berbeda nah ya. Yang pertama kelompok suku. Itu Aisyah, Hafiz, Ali. Kelompok antar golongan Gaga, Aldo Bala. Kelompok ras Erma, Irfansyah, dan Fauza. Kelompok agama Resda, Daniel, dan M. Safwan. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi ingat, kursinya diangkat, jangan digeret ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok yang perempuan ada di sini, yang laki-laki di sini aja kan. Jangan digeret, jangan kursinya, duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Hafiz, kelompok mana Hafiz? Kelompok Aisyah. Hafiz boleh duduk di sini, Hafiz. Satu lagi kelompok Aisyah siapa? Ari ya, Ari keluar ya. Oke, Ari keluar. Ini di situ aja boleh? Di situ. Oke. Kalau ibu mau tanya, semua sudah duduk sesuai kelompok nak? Sudah? Oke ya. Baik, kita dulu. Ya, kalau sudah, ibu absen dulu nih. Kelompok suku, duduknya di mana? Tunjuk tangan kelompok suku. Oke, Aisyah. Kemudian kelompok ras. Kelompok ras. Oke, di situ. Antar golongan. Ya, dan satunya lagi kelompok agama. Ini ya kelompok agama. Jadi ada 4 kelompok. Nah,
itu temukan permasalahan yang terjadi akibat keberagaman itu baik yang ada dalam video pembelajaran yang ibu tampilkan tadi maupun permasalahan lain yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang kedua itu temukan upaya dalam mengatasi keberagaman tersebut. Yang ketiga, silakan kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti presentasi dan kita akan melakukan tanya jawab. Hasil diskusinya akan ditulis di lembar LKPD. Oh ya, ini ibu sudah menyiapkan bahan ajar. Nah ya, silakan bahan ajar ini nanti kalian pahami. Kemudian ini sebagai salah satu sumber belajar kalian ya dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan hari ini. Boleh Emma, ibu minta tolong bagikan ke setiap orang satu ya, satu-satu. Jadi semuanya harus dapat. Kemudian hasil diskusi hari ini itu kita masukkan ke dalam lembar LKPD. Jadi tulisnya di lembar LKPD ya. Ini ibu sudah menyiapkan lembar LKPD. Silakan semua diskusi ditulis di sini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung dengan ibu. Ini kelompok suku. Kelompok suku tadi di mana? Kelompok agama, kelompok ras, dan satunya kelompok antar golongan ya. Nah, hasil diskusinya di sini. Baik, nah dari tugas diskusi ini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita sepakati waktu diskusinya sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan kalian melakukan diskusi kelompok. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, ini tadi pertanyaan dari si Aldo ya. Kalau Aldo tadi mau lihat lagi barcode-nya. Nah, ini barcode-nya. Ya. Oh ya, sebentar. Ibu bisa ini ya. Nah, ini. Silakan. Baik, kita silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan tentang medianya silakan ditanyakan.
Sudah ya, waktu diskusinya ada pertanyaan ya? Kelompok saya atas. Koleksi foto dihentikan. Baik, siapa lah ya? Yang piket hari ini siapa? Yang piket hari ini saya. Aisyah, tolong masuk ke pengurus. Semuanya waktu diskusinya sudah selesai, sudah habis. Semuanya silakan bersiap-siap untuk maju ke depan. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya. Mulai dari kelompok suku dulu. Kelompok suku di mana kelompok suku? Ini ya. Kelompok ini kelompok siapa? Kelompok agama. Oke. Aisyah ya, kelompok Aisyah. Silakan kelompok Aisyah maju ke depan. Nah, yang lain perhatikan kelompok Aisyah maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusi kalian. Yang lain pekerjaannya semua di stop. Silakan kalian menyimak diskusi kelompok yang dilakukan presentasinya oleh kelompok apa ini? Kelompok suku. Ya, nanti ketika mereka berdiskusi akan ada tanya jawab. Oke, yang lain ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku akan menyampaikan hasil diskusi kami berikut permasalahan yang terjadi akibat keragaman suku di Indonesia sesuai dengan nama kelompok kami dan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, silakan bacakan. Yang lain perhatikan, ibu nilai ya. Permasalahan yang terjadi: 1. Adanya bentrok Yahimo, Papua, penyerangan atas suku Saleh dan Tinggal. Upaya menyelesaikan permasalahan: polisi mengamankan suku yang terlibat bentrok. Petugas polisi, TNI, Pol PP menjaga untuk mengatasi terjadinya penyerangan susulan. Polisi menyelidiki penyebab penyerangan. Yang lain dikerjakan, silakan bacakan. Jangan keluar rumah atau pergi mengungsi ke tempat yang aman dan jauh dari lokasi penyerangan antar suku. 2. Adanya pertengkaran warga Dusun Lawang Agung, Mulauru dan warga Tanjung Hilir, Kota Agung. Akibat berebutan ribuan warga terjadi pembunuhan yang menyebabkan warga Tanjung Hilir, Kota Agung marah karena warganya dibunuh. Upaya menyelesaikan permasalahan: polisi mencari pelaku pembunuhan yang melarikan diri. Polisi mencari biduan yang menjadi rebutan. Kepala desa mencegah rombongan warga yang akan memulai dulu. Bupati Lahan mencegah adanya organ tunggal malam. Warga itu tidak boleh orgenan malam hari. Biduan tidak boleh seksi. Adapun kesimpulan diskusi: permasalahan akibat keberagaman suku dikarenakan adanya kesalahpahaman antara dua suku yang berbeda. Untuk mengatasi agar hal ini tidak terjadi, maka seharusnya jangan mudah terpancing emosi dan kalau sudah terjadi harus segera diselesaikan dengan memanggil polisi. Iya, bagus. Itu diskusi dari kelompok suku. Silakan, ada tidak kelompok yang ingin bertanya pada kelompok suku? Apa? Oh iya. Ayo, silakan. Oh, kelompok apa? Kelompok dari kelompok mana? Dari kelompok agama. Baik, silakan. Kelompok agama apa yang mau ditanyakan? Satu orang meninggal dan satu orang koma. Wow, luar biasa ya. Kalau koma itu meninggal belum? Belum. Berarti yang meninggal ada berapa orang? Satu orang. Artinya bagus sekali ya pertanyaan dari kelompok agama ya. Berapa orang yang meninggal? Ada berapa? Ada satu orang.
Ya, silakan bacakan. Kami dari kelompok agama ingin menginformasikan hasil jawaban kami. Ya, silakan dibacakan. Permasalahan yang terjadi di runtuhan massal di Tanjung Balai, Sumatera Utara membakar rumah ibadah akibat salah satu warga yang beragama non-Islam marah dengan pengurus masjid karena suaranya tidak terdengar akibat suara azan. Perhatikan yang lain, nanti Ibu tanya satu-satu. Oke, lanjutkan. Hal ini membuat warga yang beragama Islam marah dan akhirnya membuat warga membakar rumah ibadah. Ya. Upaya penyelesaian permasalahan. 1. Dilakukan melakukan pengamanan ketat di setiap persimpangan jalan. 2. Polisi melakukan siaga 1 dengan 300 polisi yang diturunkan. 3. TNI berjumlah sebanyak 100 orang. 4. Menekan masyarakat. Iya. Cuma satu permasalahan. Ada permasalahan yang di sekitar kalian yang Ibu suruh analisis? Tidak. Oh, tidak ada. Seharusnya ada, nah ya. Karena kalau dari kelompok yang tadi kan Ibu suruh kalian menganalisis dua permasalahan yang ada pada video dan yang satunya yang ada di lingkungan sekitar. Oke, kalau tidak ada, artinya ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Cukup, bagus. Cuma kurangnya kelompok agama belum menuliskan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok agama. Bagus sekali ya. Kelompok selanjutnya Ibu harapkan lebih bagus dari kelompok agama. Silakan Ibu. Silakan kelompok selanjutnya kelompok ras ya. Oke, kelompok ras ya. Bacakan apa permasalahan yang kalian analisis dari video maupun permasalahan yang kalian temui di daerah lingkungan kalian. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku akan menyampaikan hasil diskusi kami di Kami dari kelompok ras akan menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang terjadi akibat keberagaman ras baik dalam video maupun permasalahan yang sesuai dengan nama kelompok kami ras dan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang terjadi adanya rasisme dan diskriminasi pada orang Papua yang dianggap adanya Islam dan Ayo, kelompok Aldo sebentar nak. Kelompok Aldo perhatikan dulu. Oke. jangan saling menghina bentuk tubuh, lemah tanpa membedakan bentuk kulit dan lain-lain. Jaga ucapan, jangan sampai menyinggung perasaan. Menghargai perbedaan. Waktu SD ada teman yang gendut dan sering dipanggil si gendut. Dimarahi sama ibu guru kalau manggil si gendut berteman dengannya. Sudah? Oh, jadi mereka menganalisis tentang ras. Ada teman SD-nya yang gendut, ya. Kemudian kalian ejek waktu itu. Oke, baik. Ada tidak yang mau bertanya dengan kelompok ras? Ya, silakan. Kelompok mana ini, dari kelompok mana dulu? Kelompok? Iya, silakan. Siapa namanya? Rahasia. Oh, rahasia. Iya. Siapa nama si gendutnya ini ya? Kepo ya. Aisyah mau tanya. Siapa namanya, Nak? Kenapa tidak boleh dikasih tahu? Tidak boleh disebutkan karena sekarang dia sudah tinggi. Oh, dia sudah tinggi bukan? Oh,
Penjuruan akibat bentuk tubuh dukung harimau dan Persebaya. Mengungkapkan kerusuhan, saling menyelamatkan, menolong korban yang luka, mencari tahu identitas korban yang meninggal. Kesimpulan diskusi kami. Menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terjadi masalah beragama dan terperuan. Iya, bagus. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok antar golongan. Apa tadi konflik yang terakhir? Konflik yang terjadi antar golongan, pertengkaran atau terjadi kerusuhan ya tadi? Di mana kerusuhannya? Di stadion apa itu tadi? Kanjuruhan. Ada tidak yang meninggal? Itu akibat apa? Sepak bola atau bulu tangkis? Oh, sepak bola. Oke. Ada yang pernah nonton sepak bola terus bertengkar di sini? Jangan ya. Itu termasuk konflik antar golongan nanti ya. Baik. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok. Ya, silakan dulu kelompok antar golongan. Nah, sekarang Ibu di sini mau semuanya diskusi sudah dilakukan. Artinya, coba perhatikan, kalian bisa membedakan antara permasalahan yang diakibatkan oleh keberagaman, suku, ras, antar golongan, kemudian agama, permasalahan yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Sekarang, Ibu mau kalian melakukan penilaian terhadap diri kalian sendiri. Kalau tadi Ibu sudah menilai kalian dalam lembar diskusi ini lembar penilaian ini. Nah, sekarang nih Ibu mau kalian menilai diri kalian sendiri atau kelompok kalian sendiri. Setuju ya? Nah, berhubung ini mati lampu, jadi kita tidak bisa menayangkan fokus. Oh, sudah tidak mati lagi ya. Nah, sambil menunggu lampunya ini udah hidup lagi, sambil menunggu Ibu matching fokus, silakan kalian pahami kuis yang ada di tampilan multimedia masing-masing. Nanti kuis itu Ibu mau kalian perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menjawab kuis yang Ibu berikan. Siapa kelompok yang menjawab benar, maka akan mendapatkan tambahan poin nilai. Setuju ya? Sepakat ya? Nah, silakan didiskusikan dulu jawaban dari kuis itu. Nanti maju ke depan perwakilan satu kelompok. Sambil Ibu menyiapkan, ada 4 kelompok nah ya. Oke. Baik, nah, jadi seperti yang kalian perhatikan di sini, ini di papan tulis ada 4 kolom. Dari keempat kolom ini, kalian akan menjawab masing-masing pertanyaan. Setiap pertanyaan dijawab secara serentak dengan kawan-kawan agar tidak ada yang contekan. Setiap jawaban benar maka bernilai 100. Jawaban yang salah bernilai 0. Nah, hasil dari jawaban kalian ini, quiz time kali ini berbeda dengan hasil diskusi, tapi ini akan menambah penilaian kalian dalam berkelompok. Oke, sekarang sudah siap kita mulai kuisnya, siap ya? Tentukan perwakilan setiap kelompok yang akan menjawab soal maju ke depan. Oke, sekarang kelompok Aisyah, boleh Aisyah, siapa lagi dari kelompok ini? Siapa yang mau maju? Resda, ya oke, emang satu. Enggak, silakan. Oh iya, enggak. Ayo. Silakan diisi jawabnya. Masih masalah loh, Pak. Oh iya, saya perlu jadi ini. Siap ya? Ya, maju ke depan. Silakan kalian berdiri
Yakin? Oke, kita lihat. Iya, jawabannya adalah ras. Yes, jawaban benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ayo, yang tahu silakan tutup. Silakan tutup. Jangan contekan. Oke ya. Iya, mama harus saya. Baik, kita cek lagi. Angka jawabannya sama ya? Angka semua. Nanti ada siapa dulu? Jangan dikit-dikit nak yang duluan tolong. Sudah. 1, 2, 3. Angka jawabannya semua. Ada yang D, agama. Oh, D semua. Oke. Ada yang suku, kelompok antar golongan. Iya, jawaban tersebut menunjukkan adanya konflik suku. Sekarang kita cek konflik suku. Oh, salah. Oke, berarti silakan dicontek. Oh ya, yang nomor 1 tadi dicontek benar kalau benar. Nah, Gaga silakan dicoret salah. Catat. Oke, kita coba lagi. Kita lihat apakah benar jawaban yang D itu benar. Kita cek dulu, jangan salah. Yes. Selanjutnya, ayo. Pertanyaan ketiga. Coba diperhatikan. Ayo. Pikirkan ras, budaya, suku atau antar golongan. Yakin? Oke, tidak boleh berubah ya. Tidak boleh berubah ya. Oke, 1, 2, 3. Angkat. Kelompok suku B katanya. Kelompok agama jawaban apa? B. Kelompok ras? D. D apa? Oke. Kelompok Hah? D apa D? Itu D ya, D. Oh, coret, tidak boleh dicoret kata Dani. Oke, jadi kita anggap itu D saja. Kemudian antar golongan B, suku. Oke, berarti yang berbeda jawabannya adalah yang ras. Baik, kita cek jawaban yang berbeda dulu, benar atau tidak. Kelompok ras jawabnya apa nak? D ya. Kita cek. Oh, jawaban D salah. Silakan dicoret Erma. Iya. Nah, jawaban yang lain atas suku. Ibu cek dulu. Suku. Apakah suku benar? Yes. Nah, silakan dicoret benar. Selanjutnya benar. Ada soal lagi. Nah, soal keempat. Silakan dijawab. Tutupi jawabannya. Dan jawabannya adalah yes.
boleh berkumpul. Oh ya nak, jam berapa ini? 10:30. Jam berapa? 10:33. Oh, sebentar lagi kita istirahat ya. Sambil mengerjakan lah ya. Oh sudah, Api sudah. Boleh. Kalau ada yang kelompok yang sudah boleh dikumpul. Kumpulkan soalnya bersama dengan kumpulkan apa sudah? Kumpulkan bersama dengan lembar LKPD-nya tadi. Untuk pelajar itu boleh kalian pelajari di rumah, jadi silakan nanti. LKPD-nya aja tadi. Nah, yang sudah mengumpulkan soal dan LKPD boleh duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatikan kursinya seperti semula. Duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Mejanya diangkat. Nah, duduk ke tempat duduk masing-masing. Tukeran aja, tinggal tukeran tempat aja. Ya, kalau sudah duduk ke tempat duduknya masing-masing, Ibu mau kalian duduk yang rapi. Semua duduk yang rapi. Ayo duduk. Ya, Fauzan. Ya, semua sudah duduk. Nah, dengan berakhirnya apa nak? Simpan, itu bahan aja disimpan ya, biar dipelajari di rumah. Baik, nah semua pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Dari segi penilaian itu sudah Ibu lakukan. Ibu rasa kalian sudah bisa melihat bagaimana permasalahan yang muncul akibat keberagaman, kemudian bagaimana upaya mengatasinya. Sudah juga berdiskusi, sudah menilai juga hasil dari pemahaman kalian. Dan hari ini, artinya pembelajaran hari ini sudah berakhir dengan baik. Tolong topinya dilepas, mandi. Nah, untuk itu Ibu punya sedikit pantun. Lapar perut, ingin makan. Gulai dipesan, belum tiba. Sampai jumpa minggu depan. Pelajari bab 5. Ada lagi satu pantun lagi, karena Ibu suka sekali pantun ya. Apa ya? Mencuri gas di siang hari. Gas dicuri, belikan pulsa. Kira-kira apa coba? Jangan